Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram ajma'in. Ikhwani rahimakumullah. Kembali di konten kita selanjutnya. Kita akan meneruskan pembahasan yang ada dalam kitab Fathul Qarib. Nah, untuk dalam kesempatan ini kita akan bahas tentang faslun fi nawaqidil wudu al-musammati aidan bi asbabil hadath. Jadi tentang hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Sebelum itu mari kita kirim Fatihah kepada suami kitab dan para masyayikh. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemanfaatan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatil kiram ajma'in. Ila hadratil jamil masyayikhina wa li masyayikhina wa sallallahu hadratil Syekh Hamdan Mamun Syekh Maimun Zubair wa ali baitihim al-kiram wa khususan la hadratil musannif hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa khususan la hadratil Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa khususan la hadratil Syekh Ahmad bin Husain Al-Asfahan rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana min ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faslun fi nawaqidil wudu'i al-musammati aidan bi asbabil hadath. Alladhi yanqudu ay yabtulu al-wudu'a khamsatu asya'a. Jadi hal-hal yang bisa membatalkan wudu itu ada 5 perkara. Yang pertama, ahaduha makhraja min hadis sabilain, suatu yang keluar dari 2 jalan. Ail qubuli awid dubur awil ail qubuli wad duburi min mutawaddiin hayyin wadihin mu'tadan kana al-khariju kabaulin wa ghaitin aw nadhiran kadza min hiso najasan kahadil amthilati aw tahiran kadudin idal maniyya al kharija bihtilami min mutawaddiin umakkinin maq'adahu minal ard fala yanqudu. Jadi semua hal yang keluar daripada 2 jalan, depan maupun belakang, itu bisa membatalkan wudu. Baik di situ adalah hal yang biasa keluarnya seperti pipis dan yang lain, ataupun yang tidak biasa, yang keluar misal darah atau mungkin kerikil kecil maupun yang lainnya. Baik di situ adalah yang keluar perkara yang najis maupun yang suci seperti ulat kecil. Ya, kecualinya adalah mani yang keluar sebab mimpi dari orang yang punya wudu dengan dia tidurnya itu menetapkan tempat duduknya di bumi. Nah, maka itu enggak batal wudunya, tapi dia mewajibkan mandi. Ini teorinya itu sama dengan orang yang zina muhson. Zina muhson itu dia dihukum rajam di dalam agama. Nah, sehingga dia sudah tidak diwajibkan lagi dihad, maksudnya dicambuk, tidak diwajibkan ditagrib, diasingkan. Berarti langsung di hukuman yang paling tinggi. Artinya ada teori ya, dalam fikih itu kalau orang tuh dihukum yang udah yang paling tinggi, itu yang bawahnya itu nggak dilakukan. Nah, sama dengan ini, orang tuh kalau udah junub ya sebab keluar mani, itu dia yang diwajibkan mandi. Maka wudu ini udah nggak wajib lagi gitu. Nah, artinya kalau dia mandi misal katakanlah dengan tidak menyentuh yang bisa membatalkan wudu, menyentuh kemaluan gitu ya, mandinya betul-betul nggak menyentuh hal-hal yang bisa membatalkan wudu, nah itu tidak harus wudu. Ketika mandi besar lah ya, tidak harus wudu. Jadi karena
ibaratnya wudu itu masuk ke dalam mandi gitu ya. Jadi kayak semacam ini loh, kayak semacam hal yang kecil, nah itu dicakup oleh hal yang besar gitu. Nah, adapun wal muskilu innama yantaqidu wuduhu bil khariji min farjaihi jami'an. Kalau khunsa muskil artinya orang yang punya dua alat kelamin laki-laki dan perempuan, di situ bisa wudunya batal itu ketika keluar semua perkara tadi itu secara jami'an semuanya. Artinya dua alat kelamin ini mengeluarkan itu secara bersama, jami'an semuanya. Jadi kalau hanya satu maka tidak membatalkan wudu gitu. Kemudian yang selanjutnya, wasani an-naumu ala ghairi hayatil mutamakin. Orang yang tidur dengan tidak menetapkan tempat duduknya. Gitu ya. Jadi orang itu kalau tidurnya itu duduk dan dia itu menetapkan tempat duduknya gitu, artinya dua pantai itu dek gitu loh maksudnya, di lantai. Ini orang yang menetapkan tempat duduknya namanya. Nah itu maka nggak batalkan wudhu dia tidur, meskipun tidurnya sampai kalau Jawanya tenglak-tengluk gini, ini nggak masalah gitu ya, tidak masalah. Nah pengecualian kalau misal orangnya itu terlalu kurus atau mungkin terlalu gemuk, ini biasanya itu masih ada renggangnya. Kalau dia tidurnya dengan duduk maka harus diganjel gitu. Kalau diganjel itu bisa tidak membatalkan wudhu. Nah alasannya ketika orang tidur seperti ini itu kan seperti yaqodotan ya, seperti tersadar. Nah jadi ada hadis yang mengatakan al-ainanu wika usahi. Nah dua mata ini seperti kontrol untuk orang tidak mengeluarkan dari jalan depan maupun jalan belakang, baik angin maupun yang lainnya. Nah fa idzan nama falyatawaddo. Kalau misal dia tidur maka wudu. Nah sehingga ketika orang tidurnya itu mutamakin maq'adahu, menetapkan tempat duduknya seperti ini ya, meskipun ada sandarannya begini. Nah gambarannya sampai kalau sandarannya itu dibuang dia jatuh itu nggak masalah selagi dia menetapkan tempat duduknya begini. Nah gitu ya. Nah berbeda dengan orang yang berbaring gitu, atau mungkin sandarannya itu di sinilah gitu ya, artinya dia berbaring terus begini geletaan gitu kan. Nah itu beda. Nah kalau misal sampai terlentang kan berarti dia nggak menetapkan tempat duduknya. Atau mungkin orang yang berdiri ini juga nggak bisa gitu, artinya tetap membatalkan wudhu. Ketika orang berdiri tidur meskipun anteng gitu kan, nah itu tetap bisa membatalkan wudhu begitu. Nah kemudian selanjutnya adalah zawul akal, hilang akal. Nah hilang akal ini di atasnya tidur ya, di atasnya tidur. Artinya tidur itu sebetulnya bisa dikata termasuk hilang akal. Tapi kalau hilang akal yang di sini itu sebabnya itu lebih tinggi gitu ya daripada tidur. Jadi sebabnya bisukrin, sebab mabuk, au marotin ataupun sakit gitu ya, ataupun karena sakit, au jununi karena gila, au igma'i utawa karena ayan dan lain-lainnya. Intinya kalau hilang akal, maksudnya hilang akal itu dia tidak bisa membedakan lagi, udah nggak tersadar, ini wudhunya batal. Nah kemudian yang keempat ada lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyah ghairul mahrami walau mayitatan, wal muradu birrajuli wal mar'ati dzakarun wa unsa balagha hadda syahwati urfan, wal muradu bil mahrami man haruma nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musaharatin. Jadi yang keempat ini hal yang membatalkan wudu adalah bersentuhannya laki-laki dan perempuan ya. Jadi bersentuhannya kulit dohir ya,
Zahir maksudnya kulit antara laki-laki dan perempuan yang memenuhi kriteria. Satu, laki-laki dan perempuannya itu sama-sama sudah mencapai hadas syahwah, ukuran dimana sudah bisa ada keinginan syahwat. Kalau laki-laki ditandai intisyaru zakar, artinya mengembangnya zakar ketika melihat seorang wanita, ya. Terus kalau misal wanita itu ditandai dengan mailul qalbi, ada kecondongan hati ketika melihat seorang laki-laki. Nah ini berarti sudah nyampe hadus syahwah. Itu syaratnya. Yang kedua tidak ada hail, tidak ada penghalang. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu persentuhannya tidak ada penghalang yang menghalangi. Nah kemudian yang ketiga, bukan mahram, ya. Artinya bukan mahram itu bukan orang yang haram dinikahi. Jadi artinya ajnabiyah, wanita lain. Ya, nah wanita lain ini ada macam-macam, ya. Satu, memang dia tidak haram dinikahi, artinya halal dinikahi secara asal, ya. Yang kedua, ada dia itu haram dinikahi tapi tetap hukumnya seperti ajnabi, gitu ya. Haram dinikahi, ya, tidak boleh dinikahi, tapi hukumnya masih seperti ajnabiyah. Satu, ya, nomor satu nih, ya, adalah saudara istri. Saudara istri ini dia itu namanya mahram ghairu mu'abbad, ya, mahram yang tidak selama-lamanya, itu. Sehingga nggak selama-lama maksudnya begini, jadi nggak boleh nikahin dua-duanya, itu kan karena ada larangan Nabi. Jadi tidak boleh mengumpulkan dua saudara dinikahi bareng, itu kan nggak boleh. Nah itu nggak bolehnya itu karena hal itu, ya. Nah sehingga ketika misal udah nggak sama yang mbaknya, misal karena sama adiknya bisa, itu ketika cerai misal terus sama adiknya bisa. Nah artinya dia itu tidak boleh dinikah, tapi tidak hukumnya selamanya. Kalau yang selamanya itu mertua, yang mertua itu meskipun katakanlah cerai sama anaknya, gitu, itu selamanya tetap mertua itu diharamkan untuk menikahi, gitu, diharamkan untuk menikahi. Ini namanya mahram mu'abbad kalau yang mertua tadi. Sehingga kalau mertua itu jadinya itu ya sama seperti ibu kita. Jadi nggak haram ketika habis wudhu kok salaman tuh nggak haram. Nah, tapi kalau malah sama istri, ya, atau mungkin saudara istri, ya, itu dihukumi tetap ajnabi maknanya. Ya makanya sama istri kan tetap batal wudhunya, apalagi dengan saudara istri batal wudhunya, gitu. Ada lagi yang makna ajnabiyah, ya, maksudnya haram dinikah, ya, haram dinikah tetapi tetap hukumnya seperti ajnabiyah, wanita lain maksudnya, yaitu istri-istrinya Rasulullah. Jadi istri-istrinya Rasulullah itu meskipun haram dinikah, tapi haramnya itu bukan karena nasab ataupun yang lainnya. Haramnya itu karena dihormati Rasul, karena kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Nah sehingga tetap membatalkan andai bersentuhan. Tuh. Terus yang selanjutnya adalah perempuan, ya, yang diwati syubhah. Artinya wanita ini itu dikawin tapi nggak ada keniatan, ya, laki-lakinya itu nggak ada keniatan. Jadi dikira istrinya, misal pas gelap-gelap, ya, ternyata bukan, gitu ya, ternyata bukan. Sudah sadar ternyata bukan. Nah ini namanya nggak sengaja melakukan hubungan itu namanya wati syubhat istilahnya dalam fikih. Nah wati syubhat itu tidak boleh dinikah sama. Nah tapi meskipun tidak boleh nikah bukan berarti kok sama seperti ibu, itu sama seperti adik kandung misalnya, enggak. Dia itu karena ada sebab yang tidak memperbolehkannya, yaitu wati syubhat tadi. Nah sehingga itu tetap dihukumi ajnabi, gitu ya, tetap dihukumi ajnabi, artinya tetap membatalkan wudhu, Nah
Selanjutnya ya, yang kelima yang membatalkan wudhu itu adalah masu farjil atami bibadil kafi, yaitu menyentuh kemaluan ya, baik jalan depan maupun jalan belakang ya, baik itu kemaluan dirinya maupun orang lain ya, baik itu masih kecil maupun orang dewasa, baik di situ hidup maupun mati. Nah, artinya syarat orang itu bisa batal wudhunya, bisa dikatakan batal wudhunya dengan menyentuh kemaluan itu ada beberapa hal ya. Satu, dia menggunakan telapak tangan bagian dalam. Nah, telapak tangan bagian dalam itu kalau misal digabung seperti ini ya, ini yang nggak kelihatan, ini dikatakan telapak tangan bagian dalam gitu, telapak tangan bagian dalam. Nah, kalau yang kelihatan ini berarti telapak tangan bagian luar. Nah, kalau jempol tuh digini, nah ini yang dalam, ini telapak tangan bagian dalam, di jari bagian dalam. Nah, kalau yang ini luar. Nah, ini ada perbedaan. Kalau misal kita menyentuhnya itu ya, misal pas darurat, misal gatal segala macam, itu menggunakan pinggir atau menggunakan ini tanpa ada hail penghalang ya, itu nggak batalkan. Nah, tapi kalau misal dengan ini yang ketutup ini membatalkan ya, membatalkan wudhu kita, baik di situ kemaluan sendiri maupun orang lain, bahkan lebih afhash ya, lebih kotor gitu kan, ataupun kemaluan anak kecil gitu, semuanya, bahkan kemaluan yang terpisah gitu ya, gampang misal pas operasi apa misal, nah itu menyentuh langsung tanpa hail penghalang, maka membatalkan wudhu gitu. Nah, kalau misal dubur ya, kemaluan belakang ya, itu menurut qaul jadid dalam kitab ini ya tetap batal ya. Jadi kemaluan belakang tuh maksudnya ini ya, jadi seperti gambarnya itu seperti kantong ya, kantong itu lubangnya ini loh, maksudnya itu atasnya itu ya, gampangnya itu kayak inilah, misal katakanlah kayak kantong, nah atasnya itu loh, nah itu digambarkan seperti dubur atau kemaluan belakang. Ini kalau disentuh ya itu membatalkan ya, menurut qaul jadid gitu. Ini tentunya ada kriteria khusus tadi itu ya, ketika seseorang itu bisa batal wudhunya dengan menyentuh menggunakan telapak tangan gitu. Ada telapak tangan zahir, ada telapak tangan batin itu. Mungkin cukup sekian, semoga bisa manfaat. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.